wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Marni, Sarjana Pendidikan Seni Rupa, Guru Seni Rupa di SMK Negeri 2 Gunung Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta, nomor peserta 201508896652, NIM 2030230035. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Gunung Talang dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran siang ini, silakan ketua pimpin doa. Al-Fatihah. Selesai. Oke, tolong berikan kembali kepada dirinya. Saya yang atur data. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada siang ini, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Adrian Saputra, Biar, Bu. Reja, Pinky, Kirin, Uji, Rea. Oke, jadi kehadiran kita hari ini ada beberapa teman yang sakit. Mari kita doakan supaya cepat sembuh. Jadi siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Kita sudah belajar tentang ornamen. Baik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kamu pernah melihat rumah kadak? Oke, pernah. Di mana dilihat? Di lingkungan Paringga. Kamu? Oh, di depan rumah. Oke. Objek wisata. Di objek wisata. Oke. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Khususnya di Sumatera Barat, rumah kadang itu lebih banyak kita temui, apalagi di lingkungan tempat tinggal. Oke. Nah, tujuan kita membahas rumah kadang hari ini adalah yang pertama itu berhubungan erat dengan kehidupan kamu sehari-hari, di mana rumah kadang itu sering kita temui, sering kita lihat, malahan mungkin ada yang kita tempat tinggal, ya kan? Kita tinggal di sana. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak ibu mampu menerapkan ragam hias atau ornamen yang ada di rumah gadang. Nah, jadi selain kamu mampu menerapkan, kamu harus tahu prosedur penerapannya itu seperti apa. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Dan penilaian yang akan Ibu adakan nanti adalah penilaian diskusi, pengamatan, dan nanti ada penilaian pengetahuan kita refleksi di akhir pembelajaran yang ada pada kuisis. Bisa dipahami? Bisa. Baik, jadi pembelajaran kamu hari ini adalah tentang prosedur penerapan atau menggambar ornamen. Nah, jadi indikator kita pada hari ini adalah kamu mampu menerapkan menggambar ornamen. Jadi anak ibu nanti akan membuat gambar dan juga tahu prosedur tentang menggambar ornamen. Oke, pada pertemuan sebelumnya kamu sudah ibu bagi secara berkelompok. Apakah anak ibu ini sudah duduk berkelompok?
sehingga ornamen sering disebut sebagai desain dekoratif atau desain ragam hias. Nah, jadi bisa kita lihat pada layar di depan. Nanti anak ibu akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada penerapan gambar ornamen yang ada di rumah gadang. Nah, bisa kita lihat, ini ada contoh ornamen ragam hias seperti ukiran tradisional Minangkabau. Nah, seperti yang kamu sampaikan tadi, benar, ukiran itu lebih banyak diterapkan di rumah gadang. Nah, selanjutnya motif ukiran yang digunakan ada beberapa motif seperti adanya motif tradisional yang berupa tumbuhan, hewan, dan motif geometris yaitu motif yang terukur. Nah, ini adalah peta Indonesia, tahu semua? Tahu. Oke. Nah, karena judulnya rumah gadang tapi gambarnya peta Indonesia, di sana terlihat rumah adat atau biasanya disebut dengan rumah gadang. Itu kalau dilihat secara tradisional atau seluruh wilayah Indonesia itu memiliki rumah gadang masing-masing. Nah, di Sumatera Barat contohnya ada rumah gadang Minangkabau, berarti di daerah lain juga ada. Karena di provinsi kita semua kita memiliki budaya masing-masing. Kita memiliki rumah adat tradisional masing-masing, pakaian adat, bahasa adat, apalagi motif yang digunakan di rumah gadang masing-masing memiliki identitas ciri khas dari daerah masing-masing. Nah, tolong diamati, perhatikan ada contoh rumah gadang. Ini adalah yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, tadi anak ibu menyampaikan apa saja yang ada di rumah gadang. Ibu bertanya, inilah jawabannya. Memang ada gonjong, ada atap. Nah, ada yang terlihat motif-motif ukiran pada rumah gadang. Nah, ini salah satu motif ukiran yang ada di rumah gadang yang ciri khas dari motif tradisional Sumatera Barat yang disampaikan pada saat pembelajaran tadi, yaitu kaluak paku. Nah, inilah motif yang digunakan di rumah gadang. Nah, jadi hari ini ibu akan membagi anak ibu dalam penugasan, yaitu ibu bagi kelompok pembelajaran. Nah, kita terbagi dari beberapa kelompok. Jadi ibu akan membagi LKPD-nya. Nah, sebelum itu silakan keluarkan handphonenya. Nah, silakan buka link yang sudah ibu bagikan. Kamu cari tentang materi ornamen atau ragam hias yang ada di Sumatera Barat. Silakan kamu diskusikan terlebih dahulu dengan teman kelompok. Keluarkan catatan atau buku latihannya. Nah, bikin hasil diskusi apa masalah yang terlihat. Nah, tentu kamu mencari solusinya langsung. Bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Oke, silakan dilihat. Silakan diamati ornamen atau ragam hias yang ada di rumah gadang. Apa saja jenisnya? Oke, sudah terlihat? Silakan dibuat hasil diskusinya. Dikedorkan bukunya, nak. Langsung dibuat hasil diskusi. Ya, boleh satu kelompok satu hasil diskusi boleh. Jadi silakan.
Buat masalah apa yang kamu temui dalam penerapan prosedur menggambar ornamen? Ini udah? Oke, buat diskusinya di buku satu buku per kelompok boleh atau masing-masing juga boleh. Jadi anak ibu sudah mendapatkan permasalahan dari hasil diskusinya? Sudah. Nah, ini ada salah satu contoh motif tradisional atau yang dibilang ornamen kaluak paku yang ciri khas dari Sumatera Barat. Nah, sekarang ibu mau bertanya kelompok 1, apa permasalahan yang sudah didapatkan? Tatandu menyosok bunga. Oke, berarti adalah ornamen tatandu menyosok bunga. Ini adalah kelompok 3. Dari kelompok 3, kamu apa permasalahan yang dapat? Oke, berarti motif saik galamai. Berarti ornamen tradisional saik galamai. Boleh. Untuk anak laki-laki ibu, apa permasalahan yang sudah dapatkan? Oke, berarti adalah ornamen istiak pula patang. Nah, yang ini kelompok 2. Apa permasalahan dari kelompok 2 yang sudah didapatkan? Ornamen kaluak paku. Oke, bagus. Nah, jadi silakan dilanjutkan diskusinya kembali. Oke, dari hasil diskusi adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke. Apakah penerapan dari motif rumah gadang itu sama, Bu? Oke ya, bagus pertanyaan teman. Apakah penerapan motif tradisional di rumah gadang itu sama? Jawabannya tidak, karena banyak motif yang bisa kita terapkan di sana. Makanya itulah masalah yang kamu angkat tadi. Semua anak ibu sudah memecahkan masalahnya. Nah, khususnya di rumah-rumah gadang, penerapan motifnya udah jelas berbeda pada misal jendela dengan pintu, motifnya sudah beda diterapkan. Nah, jadi sudah paham? Nah, oke. Saya tahu nggak motif tatandu menyosok bunga ini diterapkan di mana? Biasanya tatandu menyosok bunga ini diterapkan pada bagian-bagian datar yang ada di rumah gadang, seperti pintu, jendela, dan dinding rumah gadang. Bagaimana kalau kita terapkan pada bagian dinding dan pintu rumah gadang? Oke, bisa. Ada tambahan? Cukup. Teman, ada tahu di mana motif salju diterapkan di jendela rumah gadang dan koncong rumah gadang. Teman-teman, biasanya ornamen kaluak paku ini diterapkan di mana? Biasanya bisa kita terapkan di pintu, jendela, dan di dinding lainnya. Teman-teman, motif titik sama patam bagusnya diterapkan di acara mana? Untuk ornamen titik hitam biasanya diterapkan di sisi-sisi bagian atas dan jendela dan di bagian sisi-sisi pintu rumah gadang. Nah, baik anak ibu, jadi kamu sudah menemukan masalah pada rumah gadang? Sudah. Nah, baik. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kamu buat satu jenis ornamen yang ada di rumah gadang dan diterapkan di mana? Oke, Bu. Nah, silakan dilihat LKPD-nya. Buka lembaran pertamanya. Nah, di sana ada langkah prosedur menggambar ornamen. Nah, anak ibu baca dulu, pahami langkah dan prosedur menggambar ornamen itu. Apa yang harus kamu lakukan? Prosedur seperti apa yang akan kamu kerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah ibu bagikan. Ya.
bagian belakang ada langkahnya itu nak. Langkah dalam. Nah, nih. Sesuai dengan langkah-langkah prosedur menggambar ornamen. Silakan kamu buat tema apa yang kamu angkat, ornamen apa yang akan kamu buat. Iya. Nah, membuat satu per orang atau per individu. Nah, ya. Silakan ikuti prosedur menggambarnya ya. Ini anak ibu freehand langsung ya, tanpa ukuran. Boleh? Jika itu dia motifnya yang bertema tumbuhan. Nah, tapi kalau motifnya yang bertema geometris tentu harus terukur. Nah, oke, berarti ini motifnya geometris yang dihiaskan. Oh iya, menggunakan ukuran ya. Bagaimana kalau kita menerapkan motif tanduman bunga pada bagian dinding dan pintu rumah gadang? Sebaiknya sih lebih bagus di situ, di jendela sama di dinding. Oke, tambahan ada. Teman-teman, kalau untuk yang ini gimana yang kita terapkan? Kita terapkan nanti di pintu, di dinding, atau di jendela. Nah, ini lebih bisa dijelaskan lagi. Jelaskan lagi sudut-sudutnya ini ya. Nah, jadi jelas gambar ikhtiar ulang batang. Nah, iya seperti itu. Itu bagus tuh. Oke. Ini bagus sudah masuk mewarna ya. Oke, kalau mewarna tuh usahakan saat mewarna itu searah ya. Jangan berlawanan arah. Oke, itu bagus. Ini coba kita. Oke, ini apa motifnya tadi? Kalau waktu. Ya, bagus. Lanjutkan ya. Ini. Oke. Oke, kalau udah selesai nanti untuk itu permintaan setiap berarti anak ibu nanti mewarnai lagi ya. Motifnya baik ramai. Ini langkah yang tepat ibu bantu lagi. Nah, jika ada
dalam mewarnai pada satu garis tidak boleh berulang-ulang, satu kali aja. Sama, karena sketsanya sudah ada, ikuti aja garis itu lagi. Jadi dia tidak berulang-ulang ya. Nah, ini. Jadi kita langsung. Kalau seperti tadi itu tekniknya salah namanya. Gambar langsung aja. Bagus, lanjutkan. Ini sudah sampai mana warnanya? Tadi Bu, sampai mana? Ini tadi apa motifnya? Saya lama. Oke. Bagian yang kosong-kosong yang oranye ini bisa dipenuhkan ini, bagus nih. Penuhkan aja. Ya, boleh dipenuhkan. Silakan dipenuhkan. Oke, Bu. Ya. Ini ada ibu kelompok 3 kan? Ini ada ibu kelompok 1. Oke, sudah mewarnai. Ibu kelompok 2. Oke, udah selesai gambarnya semua? Sudah. Oke, nah, jadi kalau gambarnya udah selesai, berarti anak ibu tinggal menampilkan hasil diskusinya di depan. Yang mana tadi kamu melihat masalah dan sudah menemukan solusinya, dan kamu juga sudah berdiskusi dengan teman kelompok. Hasil diskusi itu dipaparkan di depan lagi ya. Oke. Oke, jadi kelompok mana yang udah selesai? Oke. Oh, silakan kelompok 1 kita beri kesempatan terlebih dahulu ya. Oke, silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya di depan.
penerapan gambar ornamen dan sudah memecahkan solusinya, juga sudah tahu langkah penerapan prosedur menggambar ornamen. Yang bertema apa tadi kelompok 1? Tatandu menyosok Oke, tatandu menyosok bunga. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok mana bisa menampilkan hasil diskusinya? Tadi Bu. Oke, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan tentang ornamen Syahik Damai. Masih ada beberapa keunikan rumah adat Sumatera Barat, bentuknya mirip perahu, atap tanduk kerbau, peletakan tiang yang unik dan kayu yang tahan rayap menjadi satu kesatuan dan penerapan ragam hias yang beragam bentuknya. Ragam hias atau ornamen adalah hiasan atau menghias suatu benda atau bangunan yang bisa terlihat pada bangun rumah gadang. Yang kedua, penerapan ragam hias Syahik Galamai menjadi salah satu masalah yang kami pecahkan bersama di kelompok kami. Ornamen Syahik Galamai ditempatkan pada bagian bangunan depan rumah gadang yang diselang-selingi dengan motif tumbuhan yang membuat tampilannya menjadi satu kesatuan terlihat pada bagian pilar atas atap rumah dan gonjong depan. Ini contoh ornamen yang kami buat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman. Baik, kelompok siapa lagi yang menampilkan hasil diskusinya? Oke, silakan kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang ornamen kalak paku. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok kami, prosedur penerapan motif pada rumah gadang adalah pada motif yang digunakan harus menyesuaikan bentuk sesuai penempatan pada bagian rumah gadang. Masalah yang terlihat dalam pengamatan adalah bentuk pada motif yang akan diterapkan dan digunakan pada bagian rumah gadang seperti kalak paku. Kelompok kami menganalisa masalah yang ada sehingga solusinya adalah pada bagian dinding rumah gadang lebih cocok motif kalak paku karena bidangnya lebih besar. Lebih cocok jika motif kalak paku diterapkan dengan bentuk tumbuhan pola yang tidak teratur sehingga perlu di bidang lebih panjang dan luas seperti pintu, jendela dan bidang lainnya. Dipertimbangkan dari bentuk motif yang lebih banyak menggunakan tempat sehingga terlihat keindahan bentuk tumbuhnya. Inilah motif yang ornamen yang telah kami buat. Sekian, itulah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tinggal satu kelompok lagi, silakan lanjut. Silakan kelompok 4 lanjut tampilkan hasil diskusinya ke depan dan hasil prosedur penerapan gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu ragam hias Nusantara dapat ditemukan pada motif batik, tenunan, anyaman, tembikar, ukiran kayu, dan pahatan batu. Istilah ragam hias, motif, dan ornamen sering digunakan secara tertukar-tukar dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, motif adalah
Desain yang jika diulang-ulang dapat membentuk pola. Bahasa Indonesia juga cenderung menyamakan antara ragam hias dengan ornamen. Masalah penerapan motif yang bertema binatang yang dikenal dengan motif pelamatan. Dan inilah bentuk motifnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena semua kelompok sudah tampil, sekarang Ibu minta dikumpulkan hasil dari penerapan prosedur menggambar ornamen beserta hasil diskusinya ke depan. Silakan tiap-tiap kelompok taruh di depan hasilnya. Oke, terima kasih. Jadi karena anak ibu semuanya sudah menampilkan dan mempresentasikan ke depan, sedikit penguatan dari ibu dari hasil penerapan gambar ornamen yang kamu buat. Yang ini boleh ibu jadikan contoh beberapa punya teman. Nah, di sini bisa kita lihat dan membandingkan bahwasanya penerapan gambar ornamen yang bertema tumbuhan dia tidak terukur. Nah, namun pada penerapan gambar ornamen simetris dia terukur. Jadi dia memiliki bidang yang harus diukur, di mana bidang itu terlihat harus sama besar. Nah, jadi itu penguatan dari Ibu dari hasil diskusi kamu hari ini. Terima kasih perhatiannya. Sekarang Ibu akan membagikan lembaran refleksi untuk kamu tentang pembelajaran kita hari ini. Bu beri waktu, silakan diisi. Nah, silakan diisi lembaran refleksi pembelajaran hari ini. Sudah selesai mengisi lembaran refleksinya? Sudah. Oke, silakan dikumpul. Oke. Nah, baik, pada kegiatan pembelajaran hari ini karena pembelajaran kita sudah sampai, Ibu sekarang meminta anak Ibu siapa yang mampu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan. Baik, saya perwakilan kelas akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kami melihat masalah pada pembelajaran ornamen, yaitu menetapkan motif dan prosedur menggambar ornamen. Kami menemukan solusi saat kami berdiskusi dan melakukan pengamatan bahwa penerapan prosedur menggambar ornamen harus mempertimbangkan pendapatan ornamen yang kita buat, karena tidak semua bagian-bagian rumah gadang menerapkan ornamen yang sama, seperti pintu, jendela, tiang, dan dinding rumah serta gonjongnya. Ornamen memiliki bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris, sehingga mempertimbangkan tempat penerapannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, baik, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di mana bahwasanya kita penting memahami tentang budaya, yang mana penerapan ornamen di rumah gadang tidak diterapkan pada satu bentuk saja atau satu jenis saja, tergantung pada bidang rumah yang akan kita buat. Seperti di tiang berbeda ornamennya diterapkan, di jendela, pintu, apalagi pada bagian rumah gadang. Nah, baik, untuk pembelajaran kita minggu depan, Ibu sudah memasukkan materi dalam quizis. Anak Ibu silakan nanti di rumah membuka quizisnya. Tolong baca dan pahami, minggu depan kita presentasikan hasil pemahamannya. Bisa? Bisa. Oke. Nah, ini Ibu akan memberi apresiasi kepada anak Ibu yang sudah membuat penerapan prosedur menggambar ornamen sesuai dengan langkah-langkah
yang sudah ada pada LKPD. Ini dibuat oleh kelompok 1. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang kedua, gambar ini dibuat oleh kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu juga mengapresiasi karena dia sudah menerapkan prosedur penerapan menggambar ornamen dengan sedemikian rupanya. Bisa kita lihat kan, ada komposisi, keseimbangan warna, apalagi proporsinya sudah terlihat sesuai dengan langkah kerja yang sudah diberikan tadi. Nah, sekali lagi kita tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah melaksanakan pembuatan prosedur menggambar ornamen dengan sebaik mungkin. Nah, baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk minggu depan. Anak ibu sudah ada juga penugasannya di quiznya dilihat. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan, ya? Ya.